The worst nightmare for crypto investor still haunted us. Mimpi buruk untuk investor kripto ataupun Bitcoin itu masih membayangi kita, teman-teman. Hal ini karena GBTC atau Spot Bitcoin ETF itu kembali ditolak oleh SEC. Kemudian bagaimana nasib 80.000 millionaires BTC yang tahun 2021 itu sempat jaya pada saat crypto crash sekarang ini. Kemudian yang terakhir itu ada info yang cukup menegangkan ini, Alec Mashinki itu dikabarkan sempat ingin kabur meninggalkan Amerika Serikat. Apakah nasib investor Celsius itu akan sama dengan investor di Terra Luna pada bulan Mei kemarin? Welcome back to Black Cuan, my friends. Terima kasih telah mengupdate berita terbaru di channel ini. Dan pada hari ini kita juga tidak hanya akan berbicara mengenai Bitcoin saja, tetapi juga kita akan berbicara bagaimana perangai-perangai para paus, shark, hiu, ya, ada kelasnya sekarang, paus, hiu, kemudian ada udang, ada crabs. Dan kita juga akan berbicara mengenai NFT space dan Cardano, serta update mengenai perpindahan dana dari Ethereum ya ke altcoins lainnya. Let's dive in. Yang pertama di sini itu adalah kuartal terburuk dalam 11 tahun mengenai harga Bitcoin serta aktivitasnya yang plunges. Artinya secara harga dan aktivitas, Bitcoin ini mengalami penurunan terparah. Dan ini adalah kuartal terjelek selama 11 tahun, teman-teman. Dan inilah salah satu alasan orang-orang itu step aside. Dia mundur, dia tidak berani lagi masuk. Tidak sampai di situ saja ya, dengan terjadinya crypto crash ini ya. Itu ada 80.000 Bitcoin millionaires wiped out in the great crypto crash of 2022. Jadi ada 80.000 jutawan Bitcoin ini disapu selama crypto crash di 2022 ini. Jadi mereka ini yang dulunya pegang uang di atas $1 juta itu sekarang sudah terkuras. Kalau kita lihat itu ya, sekarang itu bahkan dia sudah ke 75% ya sejak penurunan di bulan November kemarin. Jadi kita bayangkan berapa ya uangnya mereka itu sudah turun sekarang ini. Anggap aja kalau mereka pegang $1 juta gitu kan, mungkin sekarang tinggal $250.000. Seperti itulah. Jadi mereka sudah bukan lagi jutawan sekarang gara-gara crypto crash ini, teman-teman. Ditambah lagi luka kita ini gara-gara GBTC itu ditolak lagi oleh SEC ya, dan sempat juga diberitakan kemarin itu bahwa mereka sudah mempersiapkan langkah hukum untuk jika kejadian ini terjadi, dan ternyata terjadi, teman-teman. Jadi Grayscale sues SEC. Jadi dia berencana untuk menuntut SEC ya setelah penolakan demi penolakan ini terjadi. Kemudian setelah kejadian ini ternyata komunitas di ekosistem kripto itu akhirnya merespon, teman-teman. Di sini itu banyak ya, setelah Grayscale legal challenge to SEC spark respond from the community. Jadi ada juga respon yang menyambut hal ini dari komunitas dengan baik, dan ada juga yang skeptis atau ya negatif lah menganggap hal ini terjadi di kasusnya Grayscale ya. Jadi ada yang mendukung bahwa kejadian di SEC ini merupakan hal yang sangat mengecewakan. Jadi dia katakan deeply disappointing. Jadi seolah-olah SEC ini bukannya memproteksi atau melindungi para investor seperti jargonnya mereka, tetapi ini malah mereka membuat investor itu semakin rugi karena pemberitaan penolakan ini justru membawa harga Bitcoin itu semakin turun, teman-teman. Tetapi ada juga seargumen yang negatif ya mengenai hal ini, dan ini supaya kita objektif aja melihat berita gitu kan. Dan ini dari Vijay Boyapati, dia mengatakan bahwa mungkin wajar ini ditolak ya, karena Grayscale ini memberi 2% fee ya untuk investornya mereka, dan harusnya Grayscale itu melakukan hal yang benar, do the right things, sebelum kamu melakukan tuntutan kepada SEC, begitu teman-teman. Tapi jika menurut saya ya, ini harusnya SEC sudah menerima, karena banyak sekali exchange yang memperdagangkan Bitcoin futures. Dan pergerakan BTC ini secara makro ya, kita lihat itu pergerakannya itu seperti bola pingpong. Jadi kamu pukul di sini, kemudian dia mental ke sana kemari. Dan itu yang terjadi di Eropa. Sekarang ini ya, Euronext Amsterdam to launch its first spot Bitcoin ETF. Jadi biarpun SEC menolak ini spot Bitcoin ETF ya, tetapi di Eropa ini akan menjadi spot Bitcoin ETF yang pertama di Eropa, teman-teman. Dan exchange-nya itu bernama Euronext, dan ini berlokasi di Amsterdam. Jadi bagaimana pendapat kalian mengenai
Bitcoin Spot ETF ini atau Spot Bitcoin ETF ini, apakah dia akan bagus ke depannya untuk BTC atau tidak. Ini kita sharing aja ya di kolom komentar ini nanti di sini. Kemudian Alec Mashinsky ini dianggap ataupun dituduh meninggalkan tanggung jawabnya atau ingin kabur dari Amerika Serikat, melepaskan tanggung jawab dari proyek Celsius yang sedang drop, meninggalkan investor gigit jari. Ini tuduhan yang serius dan ini dikutip dari tweetnya si ini ya, Mike Alfred ini yang mengatakan bahwa Alex Mashinsky berusaha untuk kabur meninggalkan Amerika. Padahal timnya Celsius mengatakan dengan jelas ya bahwa tidak ada itu Alec Mashinsky ingin kabur dari Amerika. Yang ada itu adalah malah dia sedang berusaha sekuat tenaga sekarang ini untuk mempertahankan trust-nya investor ataupun mengembalikan kestabilan dari project Celsius ini ataupun lending platforms-nya mereka itu, teman-teman. Dan saya yakin karena Alec Mashinsky ini orang Amerika dan dia punya kolega, dia punya rekan bisnis ataupun dia punya pengaruh di pemerintahan Amerika, saya kira menurut saya pribadi, ini penilaian pribadi saya, ini judgement saya pribadi ya. Saya kira Alec Mashinsky itu tidak akan seperti Do Kwon. Itu menurut saya, teman-teman. Kemudian kita ke bagian positif untuk Bitcoin ini ya. Karena dari tadi kita sudah berbicara yang jelek-jelek dari Bitcoin. Dan kita juga perlu untuk objektif menilai setiap berita yang keluar. Kita perlu filter dia, teman-teman. Sekarang ini better days ahead with crypto deleveraging is coming to an end. JP Morgan. Jadi dari banknya JP Morgan ini ya, meskipun kita tahu Jamie Dimon itu sampai sekarang ya, itu tidak mendukung Bitcoin sama sekali, tetapi perusahaannya JP Morgan ini mendukung sekali Bitcoin. Dan dikatakan hari-hari yang akan lebih baik itu akan segera datang karena deleveraging itu sudah mulai berakhir sekarang ini. Dan benar saja ini, meskipun sekarang Bitcoin sedang jatuh ya, lihat perangainya orang-orang ini, teman-teman di sini. Can't stop, won't stop. Bitcoin holders buy the dip at 20k BTC. Dan sekarang meskipun harganya itu sudah di sini tuh 19.000 ya. Jadi para holders ini sekarang melakukan pembelian, teman-teman. Jadi mereka sudah mulai mencicil-cicil ini pelan-pelan. Di sini dikatakan shrimp or whale. Jadi dari udang sampai paus itu sedang melakukan staking satoshi. Staking sats mereka bilang di sini. Nah, di sini coba kita lihat ya, ada dari tweet dikutip oleh Cointelegraph ini dari Checkmate. Jadi sekarang kita tahu bahwa ada hiu, kategori hiu itu dengan level 10 sampai 1K ya, sampai 1000 BTC ya. Dan di sini hiu ini melakukan pembelian sekarang ini. Dan kita bisa lihat dari chart seperti ini ya. Ini yang orange ini itu adalah hiu yang sedang membeli BTC. Mereka ini orang-orang yang memiliki 10 sampai 1000 BTC, teman-teman. Kemudian ada level paus ya. Ya, paus ini di atas 1000 BTC ya. Dan di sini ketika harga turun habis-habisan nih, anjlok sekali harga, dia melakukan pembelian dan dia jumlahnya semakin banyak dari tahun ke tahun. Kemudian Cointelegraph ini juga mengutip salah satu analis dari CryptoQuant ya, yang bernama Kyonju di sini. Di sini dia katakan ya, semua orang mengatakan hal-hal yang berbau bearish, tetapi kebanyakan dari mereka ternyata tidak meninggalkan pasar ini. Dan apa yang mereka lakukan adalah mereka menunggu. Lihat, di sini dari market cap-nya Bitcoin itu ya, dari 1,2 triliun dia turun sekarang ini bahkan di bawah 600 miliar. Grafiknya turun, tetapi lihat apa yang terjadi pada stablecoin hari ini. Sampai hari ini, stablecoin itu masih di atas, teman-teman. Dan inilah peluru yang sedang menunggu untuk ditembakkan, teman-teman. Jadi mereka sedang menunggu bottom ini. So, apa yang harus kita lakukan itu adalah kita lihat pergerakan para paus-paus tadi itu. Mulai dari pausnya, hiunya, bahkan shrimp ini harus pandai-pandai mengekori mereka. Jangan di depan, nanti kita yang dimakan sama mereka. Dan lihat apa yang dilakukan oleh Michael Saylor di tengah penurunan harga ini. Dia juga melakukan pembelian 480 Bitcoin. Dia beli di harga 20.817.000 per Bitcoin. Kemudian seperti yang kita tahu, ada yang terjadi juga di El Salvador ini, teman-teman. Negara ya ini. El Salvador bought another 80 Bitcoin at $19,000. Jadi El Salvador beli lagi nih Bitcoin. 80 Bitcoin dia beli
Dan pesan si Nayib Bukele ya, Presiden, Mr. Presiden, dia katakan, thank you for selling cheap. Terima kasih telah menjualnya dengan murah. Dia membeli 80 Bitcoin dengan harga $19.000 per Bitcoin. Apakah ini membuat kita ragu untuk investasi, teman-teman? Menurut saya tidak. Dan silakan komen di bawah ya pendapat kalian mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh MicroStrategy ataupun El Salvador ataupun paus, hiu, crabs, kepiting ya, ataupun shrimp yang membeli 1 BTC atau mencicil 1 BTC. Dan kalau saya pribadi ini maaf ya, plankton di sini, jadi kita belinya remah-remah dari BTC itu. Dan sekarang kita beralih ke NFT, teman-teman. NFTs are coming to Facebook and Instagram, whether you like them or not. Teknologi ini terus berkembang, teman-teman. You suka ataupun tidak suka, sekarang NFT ini tidak hanya di Instagram saja. Bulan kemarin saya pernah post itu untuk Instagram mengenai NFT, dan sekarang ini NFTs ini akan masuk ke Facebook. Bayangkan, di Facebook itu komunitasnya sudah banyak sekali, lebih banyak dari Instagram. Jadi orang-orang yang mungkin tidak pernah tahu tentang blockchain, tahu tentang kripto, itu akan mulai penasaran, wondering mereka mengenai NFTs. Kenapa muncul NFTs ini? Apa sih NFTs ini? Gitu kan? Dan nanti ketika NFTs ini sudah hadir di Facebook ya, saya yakin ini teman-teman, dia akan mulai banyak lagi orang yang mungkin akan belajar tentang Bitcoin, tentang kripto, tentang blockchain. Dan saya harap timingnya tepat nanti itu ketika mereka sudah mulai banyak yang mengetahui Bitcoin ataupun kripto, mereka akan mulai masuk dan akan ada cash flow ataupun aktivitas di dalam pasar ini yang lebih besar daripada sebelumnya. Semoga itu nanti bisa diwakili oleh salah satunya Facebook, teman-teman. Sedangkan untuk altcoins itu di sini adalah Cardano ya. Cardano set to go live according to developers. Here's the timeline. Jadi timeline untuk perkembangan Cardano ke fase hard fork yang akan terjadi di bulan Juni ini itu sudah mulai keluar ya. Info terbarunya dari tim mereka dan timeline mereka juga sudah mulai dijelaskan di sini ya. Dan menurut tim mereka ya yang bernama IUSK ya, jadi project ini mulai akan prosesnya itu dilakukan pada saat 3 Juli ya, itu proses testnet untuk mainnetnya mereka. Dan nanti kita akan lihat bagaimana proses ini akan berjalan lancar atau tidaknya ke depannya. Tetapi pesan saya untuk yang holders Cardano ya, ini adalah salah satu project yang bagus sekali karena dia aktif selama bear market ini. Jadi nggak peduli dia mau turun harga segala macam, mereka fokus saja untuk membangun. Fokus on build. Seperti yang dikatakan juga oleh Changpeng Zhao dari BNB Binance ya. Fokus on building, fokus on the tech. Uangnya nanti belakangan akan datang. Dia kayak bonus saja, nanti dia besar uangnya kayak gitulah. Pokoknya fokus kepada teknologinya. Dan ada berita yang mungkin sudah agak lewat ya, tetapi pantas untuk kita jelaskan di sini. Seperti saya katakan di awal video tadi itu adalah bahwa di bulan Juni berita ini sempat keluar, dikatakan bahwa dana dari Ethereum itu sudah pindah sekarang ini. Memang sebelumnya kita akui, saya pun akui bahwa Ethereum itu adalah koin nomor 2 dan paling bagus, tetapi dananya itu sekarang sudah split ke 3 koin, 3 project. Dan ketiga project ini itu adalah yang paling saya unggulkan selama masa bearish ini menurut saya. XRP, Polkadot, dan Cardano. Jadi dana-dana dari investor besar-besar itu paus, hiu, shrimp, crabs, bahkan saya plankton di sini ya. Plankton di sini itu dana sudah ada di XRP, Polkadot, dan Cardano, teman-teman. Jadi saya berharap ketika bearish ini selesai, akumulasi sudah saya lakukan selama masa bearish ini. Ketika bull run berikutnya ataupun bearish ini selesai dan harga mulai mendaki nanti, itu saya berharap bahwa akan ada returns yang bagus untuk kedepannya. Dan tolong diingat, ini bukan ajakan untuk membeli, ini bukan propaganda supaya kalian juga ikutan nyangkut. Jadi maaf ya, ini tetap harus melakukan, teman-teman itu melakukan DYOR, melakukan riset kalian mandiri, do your own reset. Jadi apapun yang saya sampaikan di sini itu semoga bisa menjadi referensi untuk investasi kita, teman-teman, dan bukan menjadi patokan. Sekian dulu video hari ini ya. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.